Good morning and thank you for this opportunity. My name is Muhammad Muratan Al-Faruq, but you can call me Umar. I'm a student of Information System at Telkom University Jakarta, and I'm passionate about technology and I love solving problems creatively, and I've been involved in several academic projects that I help me grow both technically and analytically. And I'm excited to be here and ready to give my best. My strength is that I'm a creative thinker and I never give up easily. When I face a problem, I always look for the best solution, no matter how hard it is. My weakness is public speaking. I sometimes feel nervous in front of people, but I'm working on it by practicing in front of a mirror every day, and I can feel the progress. Saya belajar analisis kebutuhan sistem melalui proyek kuliah. Jadi saya akan menggali kebutuhan user dulu, lalu mendokumentasikannya dalam bentuk flowchart dan use case agar dimudahi oleh para tim. Saya selalu komunikasi dua arah dengan user, membuat prototipe sederhana, lalu kita meminta feedback sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Saya akan jadi penengah, saya akan dengarkan kedua pihak dulu, lalu saya cari solusi kreatif yang bisa mengakomodasi keduanya tanpa mengorbankan salah satu. Karena saya berpikir kreatif, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha memberikan solusi terbaik. Saya siap belajar dan berkontribusi penuh untuk tim. Pak, jadi bagaimana proses onboarding untuk karyawan baru di posisi ini? Saya mulai dengan wawancara langsung ke stakeholder, lalu dokumentasi kebutuhannya dan validasi ulang bersama mereka sebelum masuk ke tahap pengembangan. Functional requirement adalah apa yang harus dilakukan sistem, contohnya fitur login. Non-functional requirement adalah bagaimana sistem bekerja, contohnya kecepatan dan keamanan. Dalam proyek kuliah, saya menganalisis sistem inventory UMKM dan menemukan banyak kesalahan akibat proses manual. Rekomendasi digitalisasi saya akhirnya diadopsi sebagai dasar pengembangan sistem. Karena saya kreatif dan melihat masalah dari berbagai sudut dan tidak mudah menyerah mencari solusinya. Saya juga akan terus berkembang termasuk dalam hal komunikasi ini. Bagaimana kolaborasi bisnis analisis dengan tim di teknis perusahaan ini? Saya mulai dari identifikasi missing values, lalu tangani publikasi data, perbaiki format yang tidak konsisten, dan deteksi outlier yang bisa mempengaruhi hasil analisis. Saya akan menggunakan random forest atau XGBoost karena akurasi baik dan bisa menangani data yang tidak seimbang. Keduanya akan memberikan informasi fitur mana yang paling berpengaruh. Saya sederhanakan dengan visualisasi seperti grafik dan dashboard. Saya fokus pada insight dan dampak bisnisnya, bukan istilah teknisnya. Karena saya tidak hanya paham data secara teknis, tapi juga bisa menyampaikan secara kreatif dan mudah dipahami. Dan saya tidak mudah menyerah saat menghadapi data yang kompleks. Kira-kira tools apa yang bisa digunakan oleh tim data analisis atau tim data scientist di perusahaan ini ya? Saya pernah membuat aplikasi web manajemen tugas menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan PHP dalam mata kuliah pemrograman web. Dari situ saya belajar alur pengembangan dari desain hingga database. Yang langkah pertama, saya tulis kode dengan bersih, habis itu penamaan variabel jelas dan terapkan prinsip DRY agar tidak ada kode yang redundant dan mudah dimodifikasi. Saya identifikasi akar masalah dulu, prioritaskan perbaikan yang masih dan yang paling berdampak, lalu komunikasikan ke tim agar saya tidak mudah panik karena percaya setiap masalah pasti ada solusinya. Karena saya developer yang kreatif dalam memecahkan masalah dan tidak punya menyerah. Saya juga harus terus belajar karena di bidang teknologi ini berhenti belajar artinya akan tertinggal. Pak, bagaimana ya budaya kolaborasi antar developer di perusahaan ini? Baik, segitu saja. Saya Muhammad Al-Faruq. Terima kasih.